Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk materi pertama kita di semester ini adalah dimensi 3 atau bangun ruang. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini, kalian dapat menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Dan juga dapat menentukan sudut yang dibentuk oleh garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. Sebelum kita mempelajari cara menentukan jarak dan cara menentukan sudut, ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelumnya. Materi prasyarat yang harus kalian kuasai yaitu menyederhanakan bentuk akar, sifat-sifat segitiga, teorema Pythagoras. Ketiga materi ini sudah kalian pelajari di SMP, silahkan diingat-ingat kembali. Terus ada nilai sudut trigonometri, aturan sin dan kosinus juga sudah kalian pelajari di kelas 10. Dan yang terakhir adalah kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Nah, untuk kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, ini mungkin kalian sudah tahu bagaimana titik, bagaimana garis, dan bagaimana bidang. Bisa dilihat di slide. Yang perlu kita pelajari dari kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis lain, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis. Jadi kedudukan titik terhadap garis ada dua. Yang pertama terletak pada garis, yang kedua titik terletak di luar garis. Bisa kalian lihat gambar yang ada di slide. Jadi contohnya untuk titik terletak pada garis yaitu titik A dan titik B yang terletak pada garis L. Untuk yang di luar garis, titik C yang terletak di luar garis L. Terlihat jelas ya perbedaannya di mana untuk titik terletak pada garis dan titik yang terletak di luar garis. Nah, untuk penamaan titik, terserah kalian mau mulai dari mana, tapi dia harus sama. Jadi kalau misalnya kalian mulai K-nya dari sini, maka P-nya juga harus dimulai dari sini. Kalau KLMN-nya dibuat berlawanan arah jarum jam, maka PQRS-nya juga harus dibuat berlawanan arah jarum jam. Dan untuk penamaan sudut harus menggunakan huruf kapital. Kalau sudah diberi nama, kita langsung praktek aja. Silahkan kalian melihat alat peraga yang telah kalian buat. Contohnya diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM. Ini adalah diagonal KM dan diagonal LM. Diagonal LM. Titik perpotongannya adalah titik O. Pertanyaannya adalah tentukan kedudukan titik O terhadap garis KP. Apakah titik O terletak pada garis KP atau titik O terletak di luar garis KP? Bisa kita lihat dari gambar, ini adalah titik O dan ini adalah garis KP. Karena titik O tidak berada sepanjang garis KP, maka kedudukan titik O terhadap garis KP yaitu titik yang terletak di luar garis. Selanjutnya pertanyaan yang B, kedudukan titik O terhadap garis KM. Langsung aja lihat di gambar, ini titik O, ini garis KM. Berarti kedudukannya adalah titik yang terletak pada garis, karena titik O ini berada pada garis KM. Yang kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang. Ini kurang lebih dengan kedudukan titik terhadap garis. Juga ada dua, titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Bisa kita ke contoh.
Silahkan gunakan alat peraga yang telah kalian buat. Ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui titik P dan titik Q merupakan titik tengah rusuk EF dan rusuk GH. Jadi titik P terletak di tengah rusuk EF dan titik Q terletak di titik tengah rusuk GH. Tentukan kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. Titik P terhadap bidang ABFE. Nah, kira-kira dia masuk mana? Apakah dia titik terletak pada bidang atau titik terletak di luar bidang? Diperhatikan aja, ini adalah bidang ABFE. Di sini adalah titik P. Nah, karena titik P masih dalam bidang ABFE, maka kedudukan titik P terhadap bidang ABFE adalah titik yang terletak pada bidang. Selanjutnya adalah kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE. Silakan diperhatikan, di sini titik Q dan ini ADHE. Maka kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE adalah titik yang terletak di luar bidang. Karena di sini bidangnya, di sini Q-nya. Dia di luar bidang. Selanjutnya kedudukan garis terhadap garis lain. Nanti ada 3, yaitu 2 garis yang berpotongan, 2 garis sejajar, dan 2 garis bersilangan. Untuk 2 garis berpotongan, dia dikatakan berpotongan jika dia mempunyai satu titik persekutuan atau satu titik potong. Untuk yang sejajar adalah 2 garis yang tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Sepanjang apapun ditarik garisnya, dia tidak akan bertemu di suatu titik. Sedangkan untuk 2 garis yang bersilangan, yaitu 2 garis yang tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong juga, tetapi dia terlihat seperti 2 garis yang saling berpotongan. Kita masuk ke contoh, kalian bisa menggunakan bangun ruang yang telah kalian buat, yaitu limas. Yang pertama, 2 garis yang berpotongan. Contohnya itu adalah garis LM terhadap garis MN. Dia dikatakan berpotongan karena memiliki satu titik persekutuan atau titik potong, yaitu di titik M. Contoh lagi, garis MT terhadap garis LM juga termasuk 2 garis yang saling berpotongan karena dia berpotongan di titik M. Untuk 2 garis yang saling sejajar, contohnya adalah garis LM dan garis KN. Dia ditarik sepanjang apapun. Kalau ini kita tarik garis sampai ke sini, ini juga kita tarik garis, dia tidak akan bertemu di suatu titik. Selanjutnya ada 2 garis yang saling bersilangan. Contohnya garis MN dan garis LT. Silahkan kalian peragakan menggunakan alat peraga kalian, menggunakan limas. Ini dia kalau dilihat dari sini seolah-olah dia berpotongan, tapi kalau kalian putar, dia tidak akan berpotongan. Jadi dia terlihat berpotongan tapi tidak memiliki titik potong. Contohnya lagi garis KM dan garis LT. Ini bisa terlihat nih, kelihatan kalau dia seperti berpotongan, tapi dia tidak berpotongan karena tidak bertemu di suatu titik atau tidak mempunyai titik potong. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3, garis yang terletak pada bidang, garis yang sejajar dengan bidang, dan garis yang memotong atau menembus bidang. Konsep untuk terletak pada bidang, sejajar, dan menembus atau memotong bidang sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke contoh. Untuk contoh soal yang pertama, garis yang terletak pada bidang.
Contohnya yaitu garis FG terhadap bidang BCGF. Nah, garis FG ini terletak pada bidang BCGF yang ini. Ini kan bidangnya, ini garisnya. Maka dia masih terletak pada bidang BCGF. Selanjutnya garis yang sejajar dengan bidang, contohnya garis EH terhadap bidang BCGF. Kenapa dia dikatakan sejajar? Karena garis EH masih sejajar dengan garis GF. Yang terakhir adalah garis yang memotong atau menembus bidang. Contohnya garis AG atau garis diagonal AG terhadap bidang BDHF. Nah, ini bisa dibayangkan ya atau dipraktekkan menggunakan alat peraga yang sudah kalian buat. Yang terakhir ada kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama dua bidang yang sejajar dan yang kedua adalah dua bidang yang saling berpotongan. Kita langsung ke contoh soal aja. Untuk dua bidang yang saling sejajar, contohnya bidang ADHE dan bidang BCGF. Kenapa dia sejajar? Karena garis EH sejajar dengan garis GF. Garis AD juga sejajar dengan garis BC. Garis AE sejajar dengan BF. Dan garis DH juga sejajar dengan garis CG. Maka dikatakan bahwa bidang ADHE sejajar dengan bidang BCGF. Yang kedua adalah dua bidang yang saling memotong. Nah, sebelumnya untuk dua garis yang saling memotong, perpotongannya berupa sebuah titik. Sedangkan untuk dua bidang yang saling memotong, perpotongannya adalah sebuah garis. Contohnya bidang ADHE dan bidang ABCD. Dia dikatakan berpotongan karena memiliki garis potong yaitu garis AD. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.